yuhasabu hisabai yasira. Fasaufa yuhasabu mongko bakal den hisab. Hitung-hitung. Sapa kawula? Hisaban kelawan hisab hitungan yasiron kang sedelok. Yasiron kang sedelok. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama dzalika angin pestine utawi mengkono-mengkono fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Innama dzalika angin pestine utawi mengkono-mengkono fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Al-ardu iku aran ardu. Al-ardu itu menampilkan nek cara bahasa Indonesiane. Diketokno. Jadi hisab dengan ardu itu beda. Makanya ditafsiri al-ardu iku al-ardu ngetokake den ketokno amal. Walakin lan tetapine man utawi sapane wong. Walakin lan tetapine man utawi sapane wong nuqisha iku den munakosai didebat ngoten. Nuqisha iku den debat sapa man al hisaba ing dalem nalikane hisab. Al hisaba ing dalem nalikane hisab yahlik mongko bakal hancur rusak sapa man. Ya, ini hadis dikaitkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan babul ilmi, kitabul ilmi. Yang mana munasabahnya atau munasabah atau kesinambungannya itu jelas sekali. Jelasnya dari mana ini? Pertanyaannya Sayyidah Aisyah nanya kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan jawaban. Ini namanya ilmu juga seperti itu. Nah, jadi salah satu bentuk daripada ilmu bukan hanya sekedar guru memberikan pelajarannya saja, tapi juga terkadang dan juga banyak sekali murid nanya sama guru. Nah, ini penting juga. Dan tentunya harus pakai adab. Tentunya harus pakai adab. Maka di sini Kanjeng Nabi menjawabnya juga enak. Suatu saat Kanjeng Nabi itu dawuh. Nah, di dalam riwayat Aisyah Kanjeng Nabi itu dawuh, semoga saja kita termasuk orang yang terbebas atau terhindar dari peliknya, ributnya dan mencekamnya suasana hisab nanti. Katakan Kanjeng Nabi man husiba udziba. Nanti di kiamat barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala udziba, maka dia akan mendapatkan siksa. Hisab di sini dalam artian nanti ada suatu peristiwa di akhirat nanti yang mana ahli sunnah wal jamaah mempercayainya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Ada peristiwa apa? Yaitu hisab. Setelah dibangkitkan di mahsyar, lalu terjadi yang namanya hisab. Dan kita sudah tahu artinya hisab itu apa? Hitung-hitung. Menghitung. Nek cara kula, nek cara aku niku hisab iku koyo totalan ning ngarepane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya sama. Bahkan sampean kalau jajan di Arab itu kam hisab. Berapa ini totalannya? Sama, nanti di akhirat hisabnya yang menghisab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang hamba pun yang melakukan apapun di dunia ini sampai hal yang mubah, wakilah ya kata Imam Malik, hal-hal yang mubah itu semua dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean turu itu ditakokno. Urip gua apa kenang? Babuk Gusti. Kok iso babuk terus? Untuk umur dawa 100 tahun nggo turu terus misalnya. Itu dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman pelongo, tidak berproduktif sama sekali. Oh, apa meneh nek tinggi maksiat. Nauzubillah min dzalik. Maka jelas dawuh Kanjeng Nabi man husiba udziba, barang siapa yang dihisab pasti akan diazab. Ini kata-kata umum.
Karena semua orang-orang yang baik mukmin kafir itu pasti akan melewati proses itu. Hisab. Nah, tapi ada yang hisabnya ringan, ada yang bahkan diloloskan, tapi semuanya harus lewat. Harus lewat itu. Ibaratnya itu portal menuju keabadian akhirat. Jadi ditangekno saka kubur lalu padang mahsyar gitu. Kemudian kita bingung-bingung cari syafaat. Di syafaat Kanjeng Nabi lah dadak kurang sedelok meneh ana sing jenenge napa? Hisab. Wah iku repot meneh. Karena di situ tidak ada tadakhul, tidak ada intervensi kecuali hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah iku paling ngeri. Semuanya dihisab. Ono rapot. Nek cara saiki wong ujian ono rapote. Wah, maka ketika mendengar ini loh, dihisab kok malah kena azab. Lah Sayyidah Aisyah bertanya dengan polosnya. Karena jiwa beliau nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Wong-wong sing iman yang punya keimanan seperti Sayyidah Aisyah itu tahu kalau dirinya, para ulama juga, para aulia mengetahui bahwasanya dirinya itu fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Nanti di akhirat ada beberapa hamba yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati hisab dengan hisab yang sangat mudah. Ibaratnya lagi dibuka portalnya, wes lewat-lewat. Dan beliau tuh pede gitu loh. Tanya seperti itu pede karena apa? Ya Ummul Mukminin. Kalaupun ngapunten nggih, kalaupun beliau tidak solehah, enggak solehah mawon, itu sudah cukup dengan predikatnya sebagai Ummul Mukminin sampai wafatnya Kanjeng Nabi, otomatis langsung dapat tiket surga. Lawak dhewe. Sampean pakai kakek apa nganggo dalil fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Ngusik. Kita bukan Ummul Mukminin, kita bukan para ulama. Jadi kudu introspeksi. Jangan pede ya. Ada ayat fasaufa yuhasabu hisaba yasira, tapi bukan berarti kita semuanya itu pasti, enggak bisa kita memastikan. Mugo. Tapi kata mugo-mugo ini juga harus diikuti yang namanya al-khaufu, rasa wedi. We muga-mugamu gede tapi rak wedi-wedi. Nah, istiqomah di dalam maksiat tapi muga-mugane ya gede ya jomplang. Mboten bakbuk, jomplang tetap nggih. Maka dengan polosnya Sayyidah Aisyah, kita teruskan cerita. Dengan polosnya Sayyidah Aisyah yang mana beliau itu nafsun mutmainnah, potensi bermaksiat ya juga sangat sedikit sekali, walaupun pernah geger gember dengan Sayyidina Ali, tapi tetap Ummul Mukminin. Beliau nanya sama Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan fasaufa yuhasabu hisaba yasira, bahwasanya ada hamba yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya tafsir Al-Qur'an bil hadis. Menafsiri Al-Qur'an dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Yang dimaksud di ayat itu bukan hisab yang tadi saya sampaikan, innama dzalikal ardu. Yang ada di ayat ini adalah al-ardu. Nah, ini betul meneh. Bahkan mungkin terdengar aneh bagi sebagian daripada kita. Karena ulama-ulama kita kebanyakan mensamakan antara al-ardu dengan al-hisab. Itu kejadian yang berbeda. Hisab niku hitung-hitungan, tapi kalau al-ardu di sini apa? Ardun nasi alal mizan. Manusia ditampakkan amalnya, kemudian amalnya ditaruh di mizan, neraca atau timbangan. Maka fikih fata ini ada neraca kanan, neraca kiri. Kalau neraca kanan itu menunjukkan amal soleh kita, neraca kiri menunjukkan amal buruk kita. Maka yang di ayat ini, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan Nabi itu al-ardu. Nah, diketokno. Jadi sampean dikwetokno amal-amale, rapote ketompo langsung ditumpuk. Ditumpuk sing apik ning gini apik, sing elek gini elek. Abot ndi? Nah, maka ada beberapa hamba-hamba yang ketika al-ardu niku misal kok timbangane kacek semene gram ya, abot sing elek misale. Sama Allah yuhasabu hisaba yasira, wis mlebu swarga suwen daripada kakean masalah. Ya ana sing ngoten niku yo. Ya ana juga sing Masya Allah timbangan amal buruknya sangat
berat, bahkan amal soleh jomplang, jempalik. Lah niku nggih wonten, tapi akhirnya dengan syafaatnya Rasulullah jedek langsung menjadi berat. Dengan kata-kata la ilaha illallah jedek. Nah, makanya itu paling penting itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu keramat sakti luar biasa. Nah, kok orang siapa yang bisa menghancurkan keistimewaan daripada la ilaha illallah? Hanya karena la ilaha illallah wong iso mlebu swarga. Bahkan malaikat misalnya ono hamba, ngapunten naudzubillah min dzalik. Ono seorang hamba yang mana selama hidupnya maksiat, terus kafir, terus matine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nek cara hitung-hitungan logika kita gak masuk akal. Kok enak ya? Hidup maksiat mati tobat. Hidup maksiat mati tobat. Tapi katakan Nabi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa sing wani? Bahkan malaikat mau protes sama Allah, ya rak wani. Terus misalnya di debat, malaikat mendebat Allah, ya Allah ini maksiat terus ya Allah. Lalu kemudian la ilaha illallah kalah dengan maksiatnya. Enggak mungkin, la ilaha illallah lebih luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mengalahkan segalanya, Masya Allah. Jadi mugo-mugo mawon. Ini sesuatu yang harus kita renungi ya, hisab, al-ardu. Kita ini belum pernah membayangkan. Padahal gampang kok logikanya untuk membayangkan hal-hal yang seperti ini. Contoh-contoh mawon misal, kowe bayangno wong tuamu yang mana kasihnya tidak pernah sepanjang masa, tidak lekang oleh sepanjang masa, ngoten nggih. Kasih sayang orang tuamu yang begitu luar biasa. Jal hitungan sampai dari lahir sampai hari ini saja. Kuat bayar tah mboten? Mboten bayar, tak kuat. Lalu kemudian suatu saat, nang wis saiki totalan karo aku nang. Lah, kira-kira mending mati mau diar apa bayar utang karo wong tua? Mending mati kalau saya. Ora iso kita untuk membayar kebaikan orang tua. Lah kita juga di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga memberikan fasilitas-fasilitas fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Bahkan Kanjeng Nabi yo ngeki kisi-kisine lho piye ta? Ujian kok diwehi jawabane piye? Iku lagi umat Islam yo, Ujian diwehi jawaban azab kubur. Kok azab kubur? Pertanyaan kubur, mungkar, nakir iku wis dibocono para ulama lho. Dikandani mangkola man rabbuka Allahu rabbi nek jenengan ditakoni karo malaikat aja gemeter aja kuwatir. Jawab sing tegas. Sapa pangeranmu? Gusti Allah pangeranku arep lapo. Berimprovisasi malah. Maksudnya Masya Allah. Kita ini sudah tahu tujuan akhir itu di akhirat, ya. Tujuan di akhirat. Bahkan sing maksiat yo yakin sing dilakoni iku dosa berpotensi neraka. Wis diwehi kisi-kisine. Bukan kisi-kisi malah sak prakteke, sak kepeane sanadan mutasilan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kok kepenake koyo ngono. Lah kok ijek tersesat. Lah umat yang model apa kau ini kan gitu. Pun faqala innama dzalikal ardu. Lah lalu Kanjeng Nabi menjelaskan dawuh man husiba udziba walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Tapi sing tak maksud hadis tadi itu yaitu nanti di akhirat barang siapa yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala di hisabnya wis ta ajur-ajur. Nah gitu. Mumur tenan. Maka termasuk yang digembar-gemborkan oleh Rasulullah dan para ulama awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Pertama kali yang ditanyakan, kata saya gitu, yang ditanyakan oleh Allah kepada hamba tentang sholatnya. Genah tah boten. Nek iku iso lolos, sak terusnya gampang. Nah, kita kisi-kisi meneh to ya. Sing ditakoni ku apa? Kira-kira ngono mungkin pertanyaanmu. Kira-kira ditakoni Kanjeng Nabi Gusti Allah itu apa pertama kali? Di hadis lain Kanjeng Nabi ngendikan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Sing ditakokno pertama kali sholat. Sholat beres, yang lain beres. Tapi kok sholat ora beres, wadah ngalamat. Ngono lho maksudnya. Angger sholat ora beres ngalamat. Loh, kurang apa ojal Kanjeng Nabi. Kita sampai enggak usah nyari-nyari yang lain. Oh ternyata yang dipertanyakan oleh Allah itu tentang sholat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi kok apian ya. Ora koyo Gusane iki, Gusane iki cek ngeki preng-prengan, cek ngeki bedean-bedean sing alel. Kanjeng Nabi enggak, soal-soal ditakokno, disampaikan kepada umat. Maka setelah ini kita harus Ya sing kelewat muga-muga Gusti Allah ngapura. Tapi setelah ini
kita harus genah anggene kita sholat. Berarti nek sholatnya genah kudune ya thaharah melu genah dan lain-lain. Pun. Lalu di sini kaitannya dengan kitabul ilmi. Hadis ini dengan kitabul ilmi itu apa? Di sini yang pertama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan makana inda Aisyah minal hirsi ala tafhimi ma'anil hadis. Yang pertama betapa semangatnya Sayyidah Aisyah untuk memahami hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Aisyah itu memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai istri Kanjeng Nabi untuk bisa mendapatkan ilmu usroh, ilmu kekeluargaan. Jadi kita ini di antara hikmahnya, kata Syekh Ramadan Buti, di antara hikmahnya kenapa Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Aisyah di umur yang masih sangat muda, biar apa? Yang pertama, alasannya Sayyidah Aisyah itu wanita yang paling cerdas saat itu. Lalu kemudian yang kedua, biar Sayyidah Aisyah bisa menukil, membaca dan mempelajari seluk-beluk kehidupan Rasulullah SAW langsung sebagai suami, langsung sebagai orang tua, langsung sebagai pemimpin dalam perspektif wanita. Oh no. Jadi pandangan itu beda. Nah, makanya sing terkenal hadis sing mbok idam-idamkan itu kan hadis wah adus barenge Kanjeng Nabi kali Sayyidah Aisyah. Porno nek kowe pikiranmu. Nah Sayyidah Aisyah kan ndak, itu hukum. Ini bukan masalah porno apa ndak porno. Wong lanang adus karo wong wedok bojone tapi ya, bojone bukan wong wedok liya. Nah, nek bojone dhewe rak masalah, nek wong bojone wong liya lah repot iki mangke. Wong lanang karo bojone adus niku boleh, bahkan gayung-gayungan. Nah, ini kan niku Kanjeng Nabi nih. Dalam perspektif wanita akhirnya kita tahu oh Kanjeng Nabi itu romantis ya kan gitu. Itu tujuannya, bukan pedofil kayak gue. Gue seneng wahyune rek tak lincah iki pokoke nek gede lah iki jenenge pedofil kayak gitu. Mbah-mbah umur swidak 70 tahun nginceh bocah umur 18 tahun, enggak tahu diri, dasar mbah cabul. Nah, lalu kemudian wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatadajjar minal muraja'ah fil ilm. Kanjeng Nabi tidak merasa keberatan untuk mengulangi ilmu yang telah disampaikan. Nah, jadi kalau memang ada muridnya yang enggak paham, sebagai guru ya berusaha bagaimana bocah ini melu paham sama dengan teman-temannya. Cuman kayak ngeten iki repot kalau diterapkan di pendidikan formal. Pendidikan formal niku LKS kejar kudu bar ya. Itu bahkan LKS rakbar ya, gurune rak tau mlebu. Jadi pendidikan formal itu memang susah. Pendidikan formal itu susah untuk menerapkan seperti ini. Padahal yang namanya pendidikan yang benar itu ya memang ngenteni murid sing kae paham sik. Ojo sampai padakno. Wah saiki padha-padha kelas loro misalnya. Ngoten niku antara A dengan kelas G wis beda. Kelas A mlayune buanter, kelas G geblek-geblek. Wah. Pontalan gurune sing nerangno. Itu pernah saya alami dan alhamdulillah saya sudah agak terhindar dari hal tersebut ya. Tapi gini Raudatus Sibyan Mas Ustadz Rahmatillah juga sama. Di kelasnya beliau ini para hufadzil Quran. Wah itu enak itu. Diajari langsung nyandak. Jajal dek kon mulang kelas A B C sing ora tau ngapalno. Wah nangis kandhani. Wong aku le gawe kepean tak bahasano kepean. Pelajaran saya tak pakai kepean sak pegone, sak maknane, sak terjemahane, sak soale. Wis karek maca to. Wis karek maca bahkan soalnya tak weki nomor ben nek tirunan nomor 17 sapa? Jawabane A. Kan ngono. Ije ra iso bijine 30. Ya balik mau sing tak kene sampean. 40 lho iki saking tolole bocah apa piye ya? Ya Allah ya. Jadi sebagai guru itu kudu sabar. Apalagi nih ngadepi sampean-sampean ini. Ada yang MPTS, ono sing tingkat wis kuliah malah ustad barang malah medeni wong iki kudune alon-alon ya. Lam yatadajjar minal murajaah. Terus yang ketiga, jawazul munadharah wa muqabalatis sunnah bil kitab. Boleh membandingkan pendapat guru ya, pendapat guru dengan keilmuan yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis yang lain. Kan Sayyidah Aisyah punya informasi tadi fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Nabi kok ada gini terus dengan daun jenengan itu bagaimana cara nggadokno itu boleh. Bukan ngetes, ini boleh. Lalu kemudian
Wa fihi anna su'al an mithli hadza lam yadkhul fi ma nahanna sahabah anhu fi qoulihi ta'ala la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Yang dilakukan Sayyidah Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi ini tidak termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Jadi suatu saat para sahabat itu pernah Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu yaitu yang berupa la tas'alu an asya'a intubdalakum tasukum. Kalian jangan sekali-kali bertanya kepada Kanjeng Nabi sesuatu yang sudah jelas. Nanti kalau dijelaskan malah repot kue dewi. Nah, ini seperti kasusnya Bani Israel tentang Al-Baqarah, tentang sapi. Padahal perintahnya wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Nabi Musa berkata kepada umatnya Bani Israel, wahai Bani Israel, kalian diperintah Allah untuk menyembelih sapi. Enggak usah definisi yang gimana, enggak. Tapi karena mereka terlalu kebanyakan pertanyaan sampai dawa ceritane, akhirnya mereka meyek dewe. Jadi kakean takon itu juga elek. Maksudnya ngoten. Makanya di sini kita harus punya tasawur, punya gambaran yang dilakukan Sayyidah Aisyah bukan dalam rangka buruk, tapi dalam rangka kebaikan. Karena memang enggak jelas bagi beliau. Lah, terus sebagaimana juga yang pernah terjadi pada para sahabat. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan firman kepada Kanjeng Nabi, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Sifatnya wong-wong mukmin sing ora nyampuri keimanannya dengan kezaliman. Ma yatabadar ila dhihan, yang mereka pikirkan para sahabat saat itu, zalim niku dak dosa sedaya zalim Gusti. Terus takon karo Kanjeng Nabi, nek iman sih kula ki saged mawon, tapi nek mboten dolim, mboten nglakoni dosa babar blas kok koyo angel. Wong ijek gibah, ijek ngapusi, ijek sembarang. Pripun Kanjeng Nabi, sia-sia dong iman kami. Maka ditafsiri oleh Kanjeng Nabi, enggak, yang dimaksud dolim di sini bukan dolim yang kalian pahami, tapi adzulmu huna asyirku, yaitu kemusyrikan. Alhamdulillah aman. Lah, ternyata ada sebuah cerita, fun fact mawon. Suatu saat ada orang yang namanya Subair, Shad Ba Ya Ghin. Subair ini dia adalah orang yang cerdas luar biasa. Akan tetapi kecerdasannya digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Dan wong-wong cerdas biasanya itu rada ateis. Hai, gampangnya meh ateis wong iki. Lalu ketemu dia kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ketika ketemu sama Sayyidina Umar, yang dilakukan dia nanya-nanya tentang ayat-ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih ini kan ayat yang paling dihindari oleh para ulama salaf dalam hal menafsiri. Ngapunten gini tak terangno sithik. Ayat dan hadis mutasyabih kan ada muhkam. Muhkam itu ayat dan hadis Nabi yang maknanya jelas. Tapi ada yang mutasyabih, ayat dan hadis Nabi yang samar-samar maknanya. Karena kaitannya kalian zatullah atau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, Allah bersemayam di atas aras. Ini makna harfiahnya. Berarti nek dipahami secara harfiah, berarti Allah niku manggon. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah Gusti Allah niku tidak butuh tempat. Terus bagaimana nyikapi ayat-ayat seperti ini? Para ulama salaf, para sahabat roto-roto menghindari untuk menafsiri ayat-ayat seperti itu. Wes angger diimani gampang, kon ngimani tok kok leren takon dadak Gusti Allah manggon nek aras ta ora repot ya. Kalau memang dikatakan Allah itu di atas aras, maka bagaimana dengan hadis innallaha yanzilu ila sama'id dunya kullalailatin. Allah turun di bumi setiap malamnya ke langit dunia. Lah terus bertentangan dong. Berarti aras kosong. Nah, kan ngeten ngono. Maka ayat-ayat seperti ini tidak bisa disampaikan secara makna yang semestinya, itu enggak bisa. Ya paling nyaman dihindari, jangan sampai kakean
takon. Lah Subair ini dadak moro-moro ning Madinah, pikirannya liar, dia rada ateis, takon yang Sayyidina Umar bin Khattab. Salah takon deh. Orang wong sing galak dijawab. Dijawab beberapa pertanyaan, jawab. Dan setelah itu akhirnya Sayyidina Umar perintahkan kepada anak buahnya untuk mengambil arojin. Al-arojin itu adalah jaridun nakhli. Ya, itu apa namanya? Belarak saka wet napa kurma. Jadi sono belarak yang digunakan untuk gebuki. Lalu ketika Subair ini sudah mendekat kepada Sayyidina Umar nanya, "Man anta?" Kowe sapa? Jawab, "Ana Subair." "Ya, saya Subair." Umar, "Wah, iki pelakune." Kan ngono. Iki pelakune gawe geger gember Madinah hanya dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh tentang ayat mutasyabih. Karena dia niatnya untuk menghancurkan pemikirannya orang Islam. Pokoknya membuat huru-hara dengan pemikiran-pemikiran bodohnya. Lalu Sayyidina Umar setelah tahu ini Subair, beliau mengatakan, "Anak Umar, sing mbok depiki saiki Umar Abdullah kawulane Gusti Allah." Terus thumma ahwa ilaihi faja'ala yadribu bitilkal arajin hatta syajjahu. Lalu kemudian tanpa babibu langsung dase Subair ini digubuk sampai dase pecah. Pecah itu. Syajjun itu kan pecah yang kepala yang pecah kemudian drodosan. Lalu apa yang dikatakan sama Subair waktu itu, "Hasbuka ya Amirul Mukminin." Ampun digebuki meneh. Pun iki mun dase kula pun pecah. Dase kula pun pecah. Faqad wallahi dzahaba alladzi kuntu ajidu fi ra'si. Ampun Sayyidina Umar pun dase kula pun memet pun pecah kados ngeten sing kula pikire ke wau mun ilang kabeh. Pikiran-pikiran wau kula pun ilang kabeh. Ini dilakukan Sayyidina Umar bukan tanpa dasar. Karena yang dilakukan oleh Subair ini mempertanyakan ayat Allah itu masalahnya. Mempertanyakan hadisnya Kanjeng Nabi. Nah kan ngono iku. Jarene Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lah dadak kok nih Kanjeng Nabi tau muni innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Berarti aras kosong dong. Jam piro kosonge? Lah ngono pertanyaan bodoh to itu. Pertanyaan bodoh. Akhirnya Sayyidina Umar saking gregetene iku diguwebuki ndase sampai pecah. Dan ini cerita sangat masyhur di kalangan ahli ilmu. Nah sampean wis ngerti cerita iki berarti termasuk ahli ilmu. Amin ya robbal alamin. Lah kadang perlu itu, kadang perlu. Kita lihat ada orang yang nanya, ya sebagai guru juga harus hati-hati. Iki takonane takon ngetes, apa takon temenanan. Saya pernah menghadapi orang kaya, kudus, terkenal. Dia itu ngapunten sih, ini ngomong mawon nggih, walaupun mungkin ada beberapa ulama ngomong masalah sanitizer. Hand sanitizer ini kan alkohol ya. Alkohol. Yang mana kalau sampean rujuk ke MUI yang termasuk kredibel untuk hal mengatakan halal haram ya dalam hal ini. Itu kan hand sanitizer itu kan asline nek coro MUI dan coro kesehatan tidak masalah. Walaupun ada kadar apa? Alkoholnya, tapi kan bukan alkohol yang untuk dikonsumsi. Pun paham nggih? Titiknya di situ. Ini Pak Kaji ini nanya sama saya, "Gus, pripun hukumnya hand sanitizer?" Gus, wis batin aku iki. Mlakune ring iki pikirane wong iki aku ngono. Maksudnya dengan pripun Pak Haji? Ayo wong kok nganggo hand sanitizer niku kepripun? Padahal nonton alkohol. Lah niku Pak Haji, alkohol niku haram Pak Haji. Aku beri ngono. Alkohol sing muskir niku haram Pak Haji, memabukkan. Lah betul Gus, berarti najis toh Gus. Berarti najis toh Gus hand sanitizer. Menawi ngoten aku gerbuni ngono tak gelundungi. Nah ini pertanyaan berbahaya karena niatnya ngetes saya. Jelas itu. Niatnya ngetes saya. Dan ternyata ada kiai lain yang ditanya dengan hal yang sama seperti yang ditanyakan kepada saya. Masalah hand sanitizer. Begitu juga dia komen masalah nopo. Minyak wangi sing spray. Itu kan harus ada kadar alkoholnya. Dan hampir mayoritas para ulama yang mutaakhirin, kita ngomong mutaakhirin bukan salaf. Ulama mutaakhirin niku membolehkan apa? Minyak wangi yang dari spray. Karena alkoholnya bukan alkohol yang dibuat untuk konsumsi, beda dan bahannya juga sangat berbeda. Saiki ngene ae pertanyaane ngeten. Nah kalau memang sama-sama muskir, sampean mangan apa? Mangan ison ngasih keloloten ya muskir iku. Eta mboten son ngasih keloloden ngasih mendem toh. Terus mbok katakan najis ngoten lho. Logikanya kan gitu ya. Saya bukan gampang ke hukum niku mboten, tapi ada pertanyaan-pertanyaan jebakan ngoten lho. Dan sampean sebagai ahli ilmu
Lalu kemudian ketika pulang ditanya sama orang, kalau bisa menghindar dari pertanyaan orang. Nah, dan ini di dalam kitab Ihya juga dijelaskan orang-orang yang sebagai kiai, sebagai orang alim, niku kalau bisa punya adab yang memang kalau bisa menghindar dari pertanyaan. Dan ini dilakukan para sahabat zaman dulu. Sahabat niku Masya Allah, mereka terkenal ahli ilm, termasuk khususnya al-abiyadillah al-arba'ah. Orang yang empat-empatnya namanya Abdullah, boy band yang paling keren waktu itu ya. Boy band, boy fikih ya. Boy fikih itu yang keren saat itu ya. Ya, yang satu ahli fikih, satu ahli tafsir, satu Masya Allah. Nah, itu lucu, ada orang tabi'in nanya sama sahabat yang pertama. Terus sahabat yang pertama jawabnya, udah saya bukan ahlinya, nanya yang sana aja. Padahal tahu jawabannya. Wes, tanya kedua, kayak ketiga. Sampai 80 sahabat balik nih gini pertama meneh. Loh, kok balik rene neh? Joyo muni mereka balik ning jenengan niki pertanyaannya. Ayo jawab. Maksudnya gini, dari 80 kiai tadi tidak ada yang mau jawab sampai pertanyaan itu kembali ke yang ditanya pertama kali. Betapa wirainya para ulama dalam masalah fatwa. Hati-hati masalah fatwa nih. Makanya fatwa niku memang sangat riskan dan sangat berbeda. Kadang satu tempat itu kasusnya beda dengan tempat yang lain. Makanya kita di Majelis Musyawarah terkadang memberikan jawaban di musyawarah fikih kita itu tidak sembarangan kan. Suwi rak tutuk-tutuk karena yang dipikirkan kan, oh iya, nek diwaca wong kono piye rasane kan ngono. Nek diwaca karo wong daerah liya kira-kira bermasalah apa? Tidak, ini juga hati-hati. Nah, ini seni menjadi seorang guru. Lanjut ya, satu lagi. Terus an Abi Syuraih radhiyallahu anhu qala sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi ing dalam dina Fathu Makkah. Nah, ini satu-satunya perang yang tidak terjadi pertumpahan darah, Masya Allah. Luar biasanya Rasulullah, dan semoga saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina dan yang tertindas mugi-mugi diberi keselamatan zahiran wa batinan. Kalaupun nyawa mereka tidak selamat, minimal akhirat mereka selamat. Jadi bukannya kita tidak sedih, kita tuh wajib sedih dengan apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, wajib. Ono berita ngono kok rak sedih iku rak manusia nek cara aku. Bukan manusia, bahkan ya agak pantas dikatakan sebagai muslim. Akan tetapi walaupun terlihat kaum muslimin itu kalah, tapi sejatinya yang kalah total itu orang-orang Israel. Tapi ini mana? Walaupun kaum muslimin zahirnya sekarang apa? Kalah. Tapi ketahuilah yang kalah total jelas saat ini bukan kaum muslimin tapi kaum Israel. Kok bisa? Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan kemenangan tersebut membuat maslahat kepada umat yang dikalahkan. Dan itu terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat senang sekali ketika mereka orang-orang dari non-muslimin dikalahkan oleh kaum muslimin. Karena setelah kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir, yang terjadi kemakmuran, keamanan. Makanya ada konsep jizyah, terus kemudian kafir dhimmi, kafir orang-orang kafir yang ditanggung keamanannya oleh kaum muslimin. Tapi ada kalanya kalau kaum muslimin ini menang, yang terjadi itu kelalaian. Seperti yang terjadi ketika perang Uhud. Dewi Gusti Allah contoh banget. Itus'iduna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likaila tahzanu ala ma fatakum. Kalian waktu itu di atas Jabal Rumah ya. Lalu kemudian turun lari mencari apa? Ghanimah. Terus wala talwuna
ala ahadin, dan kalian tidak peduli dengan kanan kiri kalian, padahal war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Nabi kalian itu masih di tengah medan perang, undang-undang, balik, gak balik. Apa yang terjadi? Fa'asabakum ghamman bi ghammin. Akhirnya kalian merasa dikalahkan, merasa ketakutan. Tapi apa tujuannya? Likaila tahzanu ala ma fatakum, supaya kalian nanti di akhirat tidak akan bersedih karena kesalahan kalian. Salah. Makanya ono kalane kaum muslimin niku kalah, tapi tujuannya apa? Biar di akhirat tidak kalah. Maka dari ayat ini bisa kita simpulkan, mungkin saja teman-teman saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina, mereka kaum muslimin sedang mengalami kekalahan secara fisik. Tapi yang kalah total sebenarnya adalah kaum Israel Zionis. Karena yang mereka lakukan tidak lebih hanya karena mereka merasa ketakutan, keamanan mereka terancam. Mereka nyerang kenapa? Bukan karena diserang, tapi merasa takut keamanan mereka terancam. Fit dunya wal akhirah. Oke, dunia mereka menang, akhirat ajur mumur. Maka kita jangan terlalu apa istilahnya, berharap menang boleh, tapi jangan terlalu banget. Karena kalau berharap menang, kalau itu terjadi, kuatirnya kaum muslimin menang niku malah kiamat niku mangke. Dan saya belum siap untuk kiamat. Loh, alamat kubronya kiamat itu kaum muslimin menang. Alamat kuburonya kiamat kaum muslimin menang. Nah itu kalau bisa jangan dulu deh. Enggak apa-apa. Nyawa mereka melayang. Nyawa mereka hilang. Bahkan anggota keluarga hilang semuanya. Tapi mereka bersemayam nyaman di akhirat daripada hidup. Tapi mereka malah membuat masalah. Dan alhamdulillah ini semuanya adalah kebaikan. Kita harus sedih, tapi kita harus tahu tempat mereka yang terbaik. Kalau perlu kita juga berangan-angan, ya Allah nikmat ya. Urip sedelok dipateni krono perang, insya Allah mati fi sabilillah. Nikmat itu, widodari 70. Nikmat sekali. Tapi jangan sampai kekalahan ini membuat kita berlarut-larut. Harus kita lawan sebisa mungkin, tapi kalau berharap saat ini menang, wedi kula. Imam Mahdi itu jatahe. Imam Mahdi niku jatahe dan Nabi Isa, bukan kita. Tunggu komando, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, takbir, tapi yang ngomando bukan orang sembarangan. Nunggu Imam Mahdi sama sinten Nabi Isa. Nek Imam Mahdi medun berarti Dajjal wis mecungul, siap ketemu Dajjal. Wah, aku ketemu kanca-kancamu sing munafik kayak rak siap malah ketemu Dajjal. Wah, repot iki. Dereng siap nggih. Jadi semoga al-fathu nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu pasti dan kemenangan itu dekat karena kiamat itu sudah dekat ya. Kiamat itu sudah dekat. Cuman kita doakan ya mugi-mugi paring keselamatan. Matinya bukan mati yang konyol dan kita tahu insya Allah mereka sudah tertanam, terpatri di orang-orang Palestina. Bahkan sampai anak kecilnya itu kalau ditanya cita-citamu apa? Kene kan bingung. Cita-citamu apa? Bos pokoknya sekolah mondok sesuai ora diseneni wong tua cukup. Enggak punya cita-cita nek sakene kan ngotone. Orang-orang Gaza ini katanya Masya Allah, kalau ditanya cita-citamu apa? Mau jadi dokter, enggak ada yang angkat tangan. Mau jadi presiden, enggak ada yang angkat tangan. Mau jadi pengusaha, enggak ada yang angkat tangan. Tapi ketika mereka ditanya, apakah kalian ingin mati fisabilillah, langsung kepalkan tangan. Allahu Akbar, kami pengen jihad fisabilillah, mati dalam keadaan syahid. Wah, istimewa itu. Istimewa. Kita kan enggak seperti itu. Allahu Akbar, turu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Ini bukan guyon menghina, tapi itu perspektif dari kami. Selama ini yang beredar di video kan menyerukan, ayo semangat, oke lah boykot, oke lah media itu sudah tugasnya mereka. Tapi sisi ini juga harus diingatkan, bahwasanya itu yang mereka terima saat ini kaum muslimin di Gaza dan Palestina, itu yang terbaik saat ini. Belum tentu hidup mereka
34 tahun, 40 tahun kalau mereka hidup malah menjadi orang baik belum tentu. Malah lebih baik seperti sekarang. Kan ngoten nggih? Paham nggih maksudnya saya ya? Itu lebih baik. Maka kita yakin bahwasanya kaum muslimin inilah yang saat ini menang, yang kalah total adalah Israel Zionis. Itu yang pertama. Kedua, Israel yang Zionis itu jangan dipukul rata sama dengan Bani Israel yang ada di dalam literatur kitab Khazanah Islam. Sampai sekarang, ngapunten, ada beberapa dari kita saking bencine muni Israel itu serik dengan kata-kata Israel. Hati-hati, Israel itu nama nabi. Ya, bingung deh. Israel itu nama nabi, Isra wa il. Isra itu namanya Abdun il Allah, Abdullah yaitu Nabi Yakub. Jangan sampai kita benci, seperti yang saya sampaikan kemarin, jangan sampai ketika melakukan sunnah malah menjadi cemoohan orang lain. Sunnah Kanjeng Nabi menjadi cemoohan orang lain. Sama ini juga, ini nama Nabi nih, hati-hati. Yang Israel di situ tuh bukan Israel yang sekarang itu kita pahami di dalam literatur kitab Islam, boten. Israel mereka itu Israel yang bajingan tengik tenan. Nuwakal-nakal tenan. Ya, paham nggih? Paham nggih? Hati-hati. Jangan sampai kata-kata Israel kemudian suweri gitu. Oh enggak, malah suwe-suwe ketemu mbek Nabi Yakub kelap serik jenengku. Ngono piye jawabanmu piye? Boten, kula boten serik kare jenengan tapi serik kare wong sing mencomot nama jenengan. Nah, itu loh sebenarnya. Paham ya? Yang mereka lakukan Israel Zionis, kita kata Sohyuniun itu Zionis. Zionis itu mencomot nama Nabi Israel itu Nabi Yakub. Maka kita jangan sampai benci dengan zohir namanya Israel. Paham nggih? Kalau kita benci aku khawatir tidak termasuk wong sing amanah bi ba'dil anbiya tapi kafara bi ba'dihim. Ngono. Iman karo sebagian rak seneng karo sebagian. Repot iku mangke. Ketemu Nabi Yakub karo Israel seneng ta ora? Mboten seneng ora. Asa sing takon wonge dhewe misale. Jawab apa piye? Lho iku jenengku kok. Lho nggih ta. Gak bahaya. Ya, hati-hati. Ini mencomot itu bahaya itu. Jadi kita harus punya perspektif yang lain dan perspektif ini mungkin terdengar tidak familiar ya, tapi itu yang saya rasakan. Makanya yang bisa kita lakukan itu hanya doa. Nek sampai mengharapkan kemenangan, kuatire napa? Imam Mahdi muncul. Nek Imam Mahdi muncul, Dajjal muncul. Nek Dajjal muncul ngambah ngene bumi becen 40 dina. Iki kira-kira mukmin kabeh apa? Kafir kabeh sementara masih jomblo. Padahal wong mlebu swarga ora dalam keadaan jomblo, dakare keri. Paham ta mboten? Man dakhalal jannah wa lam yatazawwaj fadakaruhu mutaakhirun kan? Lah tak mudeng sampean. Wong jomblo nek mlebu swarga dakare keri karena kenikmatan tertinggi itu di dunia. Ketika Anda menikah nanti di akhirat swargane dhuwur, ngono lho maksudnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri itu ya kepengen nek iso balik nikah meneh. Sayyidina Abdullah bin Abbas bahkan mengendikan kok sedina ameh mati kok aku urung kawin, aku kawin pokoke lho. Saking dhuwure wah iki sampe nak masalah nikah lho ya. Ora kudu nikah to sampean iki. Waduh bahaya iki. Wah perlu digairahkan lagi. Paham nggih? Jadi kita jangan sampai lah naudzubillah menangi akhir zaman yang berbahaya itu dan kita yakin bahwasanya yang sedang dialami oleh kaum muslimin dimanapun itu yang terbaik khususnya di Gaza dan Palestina. Dan yang kalah total sekarang saat ini adalah orang Yahudi atau Israel Zionis. Kalah totalnya bagaimana? Di dunia mereka melakukan dosa, di dunia mereka kafir, di akhirat nanti azabnya juga lebih berat. Sebagaimana kenakalan mereka selama di dunia. Semakin banyak membunuh kaum muslimin, wis ora apa-apa. Mereka yang paling digecek-gecek oleh malaikat besok tenggene dina kiamat. Wong pengen mlebu neraka sak jero-jerone kok niku ceritane kan ngoten. Nah, ini harus kita punya pemandangan yang pandangan cara pandang yang lain. Tetap kita harus napa istilahnya ingkar, tapi ingkar sekarang itu kayak nembe sakit bil
Nek bil yadi dereng wayahe. Apa meneh bil qauli durung wayahe. Wis hati-hati ngapunten iki nek muga-muga nek sing motong video iki ini enggak potong separuh-separuh nggih, full sehingga jangan terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Bukannya kita tidak pengen membela, pengen, tapi koyo enek sakniki mbela kaya waduh wae mati konyol mangke pada akhirnya. Siap sampean, aku sih durung siap bojoku dadi rondo. Sampean ora apa-apa wis kono-kono mangkat ora masalah, joblo-joblo ae kok paling mentok ditahlili kan ngoten nggih. Tahlili seminggu ngene akhirat wis ketemu 70 bidodari, tapi ya niku wau napa beda-beda, kebutuhan kita juga berbeda. Bukan bersikap acuh tak acuh. Kita sangat konsentrasi pada apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, tapi apa boleh buat. Ngoten lho, kita wis anjen ngeten mawon. Coba nek wis mulai Indonesia diserang, nah itu sudah satu kata itu sudah mati hidup mulia mati iskariman amut syahidan itu napa artine? Hidup mulia atau mati sebagai syahid. Pemakalah Nabi Syurai radhiyallahu anhu wallahu a'lamu bissawab. Ngapunten nggih, ngapunten dawu-dawu. Ojo serik mek kata-kata Israel. Nah kira ketemu Nabi Yakub panggil repot. Nggih, Al-Fatah kok ora arti Israel piye.